Saudara-saudari yang terkasih, pada minggu ini kita mendengarkan dari bacaan pertama yang menegaskan kepada kita bahwa kita harus membuka diri pada hikmat Allah. Hikmat Allah yang dimaksudkan adalah utusan Allah yang akan datang, yakni Yesus Kristus. Dalam sabdanya kepada Nabi Yesaya, Allah berfirman, "Hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka pun Dia pikul." Kedatangan Yesus menjadi bekal bagi kita semua, di mana telah dinubuatkan dari sejak lama. Kita juga didengarkan oleh bacaan kedua yang mengarahkan kita pada kenyataan bahwa kebenaran Allah itu ada sepenuhnya dalam diri Yesus. Surat Ibrani menegaskan bahwa kita ini sekarang ini memiliki seorang imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Maka dari itu, kita diajak untuk berpegang teguh pada iman kita. Kita harus kokoh dalam kehidupan kita, sebab Imam Agung itu adalah sepenuhnya milik kita, dan Imam Agung itu tidak dapat merasakan bagaimana semestinya kita rasakan. Artinya bahwa Imam Agung itu selalu ada dalam diri kita. Dalam perikop Injil, Yesus berbicara dengan keras bahwa Dia memberitakan bagaimana penderitaan Dia yang ketiga kepada murid-muridnya. Kaitannya adalah tentang kematiannya kelak di Yerusalem dan kebangkitannya. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu mengatakan itu kepada mereka, segala sesuatu yang akan terjadi nanti. Kata Yesus adalah dengan tegas, "Sekarang marilah kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati." Dengan tegas Yesus ceritakan hal itu kepada murid-muridnya. Tetapi dua orang muridnya tidak memahami apa arti kata Yesus. Pada sisi lain, Yakobus dan Yohanes malah meminta bagaimana bisa dia duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri Yesus. Inilah sisi kita, sisi kemanusiaan kita. Sebagai manusia, kadang kita dihadapkan pada posisi Yakobus dan Yohanes. Kita selalu memiliki keinginan yang kita miliki hadir dalam bentuk apa saja, baik materi, relasi, pekerjaan, atau apapun. Yang menjadi celaka adalah kita seringkali menganggap apa yang kita inginkan adalah sebuah kebutuhan utama dalam diri kita. Banyak di antara kita menambahkan keinginan duniawi. Hasilnya, bukankah semua ke arah negatif, di mana yang kita inginkan tidak tentu menjadi hal yang baik dalam diri kita. Yakobus dan Yohanes menunjukkan sisi kemanusiaan itu. Mereka meminta kepada Yesus agar mendapat tempat duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Yesus memang menyadari bahwa kedua muridnya memang tidak memahami arti dari apa yang Dia inginkan. Yesus dengan tegas mengingatkan mereka akan risiko terhadap apa yang mereka inginkan. Di sisi lain, Ia menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk memberitahukan hal itu
Yesus memang dengan sepenuh hati, dengan penuh kesadaran memberitahukan segala hal kepada para muridnya. Jika kita lihat permintaan dari Yakobus dan Yohanes merupakan suatu tantangan, bahkan bisa membahayakan iman ketika berhadapan dengan situasi Yesus ketika di Yerusalem, di mana telah Ia sampaikan kepada murid-muridnya. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita untuk menyadari bahwa menjadi murid Yesus itu bukan pertama-tama berbicara tentang apa yang kita dapat, melainkan tentang apa yang kita beri. Dan disinilah Yakobus dan Yohanes mencerminkan diri kita yang kadang tidak mengerti apa yang kita minta, sehingga pada akhirnya Tuhan Allah tidak mengabulkannya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi para murid Yesus yang mau memanggul salib, mau menyadari harapan-harapan Yesus lewat permenungan sabdanya. Dengan demikian, kita akan menjadi baik. Apa yang kita harapkan ke depan menjadi baik, dan apa yang kita minta sesuai dengan apa yang diharapkan Yesus sendiri. Tuhan memberkati. Amin.